Jemaah haji hari ini melakukan wukuf di Arafah yang juga menjadi penanda puncak ibadah haji. Lebih spesial lagi karena 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Kita tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Khalil Nafis, yang saat ini berada di Arafah, Arab Saudi. Kiai Khalil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat-sehat menjalani ibadah di sana? Alhamdulillah lancar, kita baru saja melakukan sholat zuhur dan asar, begitu juga dengan khutbah wukuf di Arafah. Dan sebagian orang-orang sekarang menuju ke Jabal Rahmah. Kiai Khalil, kita tahu hari ini puncak ibadah haji, penandanya wukuf di Padang Arafah. Sebenarnya apa makna wukuf ini, Kiai? Ya, Rasulullah SAW bersabda al-hajju bi Arafah atau al-hajju Arafah. Haji itu pada intinya wukuf di Arafah. Karena memang tidak bisa sah haji seorang tanpa wukuf di Arafah. Itu rukunnya, bukan hanya wajib tapi rukunnya haji. Ya. Oleh karena itu di Arafah ini semuanya harus melaksanakan bagi seluruh jamaah haji. Jadi kalau nggak pakaian ihram pasti dia tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, pemaknaan dari haji di Arafah ini, namanya Arafah sendiri itu berawal dari bagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu bertemunya di Arafah setelah keluar dari sorga karena makan kayu khuldi. Kemudian Nabi Adam itu ada di India, kemudian Siti Hawa berada di Jeddah, ketemunya di Arafah, memadu kasihnya di Jabal Rahmah. Satu riwayat yang lain menyebutkan bahwa di Arafah inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diajari untuk melakukan manasik haji, ya, untuk bagaimana menyempurnakan dari ibadah haji yang terus dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di Arafah ini sebenarnya disebut dengan Arafah mengenal, karena kita dari berbagai suku, budaya, dan negara, meskipun bapak satu, ibu satu, kita bertemunya di Arafah. Nah, di Arafah inilah kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan mengerti antara satu dengan yang lain. Tapi lebih spesifik lagi secara spiritual, Arafah itu artinya ngerti, wukuf itu berhenti. Jadi berhenti untuk mengerti. Mari kita berhenti dari kepentingan duniawi, kepentingan yang sifatnya manusiawi, kita kembali kepada Allah. Orang yang mengerti tentang dirinya sendiri, dia akan mengerti tentang Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi seringkali kita tidak menyadari kalau kita hamba, kemudian kita bertingkah seperti Tuhan. Atau kita mentuhankan bukan Allah, tapi mentuhankan akal kita, mentuhankan jabatan atau mentuhankan hartanya. Kiai Khalil, bagaimana sekarang sebaiknya kita memaknai Idul Adha tahun ini? Kalau misalnya di Indonesia kan juga ada perbedaan dengan Arab Saudi. Ada beberapa kegelisahan juga yang disampaikan. Kenapa berbeda? Bagaimana sebaiknya kita harus bersikap sekarang? Ya tentunya kita sudah terbiasa berbeda Lebaran. Jadi bukan hanya ini saja, sudah berkali-kali. Nah, kita menghormati perbedaan antara kita. Di sini adalah Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Maka saudara-saudara kita di Muhammadiyah yang melakukan Lebaran besok, ya kita hormati sebagai keyakinannya. Begitu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau Lebaran hari Minggu, juga ya kita hormati. Tetapi kalau saya menyarankan adalah mengikuti pemerintah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan. Tetapi orang yang tidak mengikuti pemerintah pun kita juga hormati. Nah, bagaimana dengan puasanya yang Arafah dan bagaimana dengan kita sudah selesai Arafah baru besok kita puasa yang pemerintah? Bagi kita di dalam fikih ada namanya ta'addudul matali. Ada perbedaan, ada bermacam-macam tempat kita melihat bulan. Pada saat terbenam matahari itu kita bisa melihat bulan. Nah, di satu tempat wilayah dengan wilayah yang lain itu bisa berbeda. Termasuk Indonesia, ya Malaysia itu berbeda dengan di Arab Saudi karena memang matlaknya tempat melihat bulannya itu berbeda. Nah, perbedaan itulah menjadikan berbeda kita dalam melaksanakan puasa. Jadi kalau di Saudi puasanya mungkin yang tidak haji itu bisa puasa hari ini sebagai hari Arafahnya, tetapi saudara-saudara kita di Indonesia bisa besok melakukan hari Sabtu maksud saya untuk melakukan Arafahnya. Semuanya telah benar sesuai dengan ijtihadnya masing-masing, asalkan kita jangan dicampur-campur. Ya, satu sisi mengikuti yang lebarannya tanggal 9 Juli, ada yang mengikuti 10 Juli atau ada yang mengikuti hari Sabtu, ada yang mengikuti hari Minggu. Jadi kalau memang hari Sabtu ikutilah secara sempurna hari Sabtu termasuk penyembelihan hewannya,
Kalau Iya. ngikutin lebaran hari Minggu juga ikutilah semua rangkaian hari Minggu termasuk ayyamut tasyrik, penyembelihan hewannya. Jangan dicampur-campur, apalagi sampai ada ustadz khutbah 2 kali. Jangan. Harus pilih salah satu mana yang diyakini. Begitu juga kita, sholat idnya pilih mana yang meyakinkan, jangan sampai sholat kedua-duanya. Jadi kita harus memilih mana diyakini oleh kita. Insya Allah semuanya adalah menjadi kebaikan dan semuanya tentu kita ingin menuju ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Harapannya begitu. Kiai, bisa gambarkan kepada kami di sini yang di Indonesia, seperti apa suasana haji saat ini setelah 2 tahun ditutup, setelah 2 tahun pandemi? Pertama, memang sekarang tidak terlalu crowded. Karena tidak lebih dari 60% ya, hanya 1 jutaan yang hadir sebagai jamaah haji di Arab Saudi. Dan ditambah dengan visa mujamalahnya atau visa furodanya. Jadi tidak terlalu crowded. Sehingga kita di Arafah tidak terlalu desak-desakan. Termasuk tadi saya datang ke Masjid Namirah, itu ya masih lega-lega saja dan orang menikmati dengan di bawah-bawah pohon, karena banyak pohon-pohon yang hijau. Ya, yang dulu juga ada Pak Karno juga nanam pohon di sini. Memang sekarang sudah bisa tumbuh pohon-pohon sehingga ada yang tidak menggunakan tenda, dia cukup berteduh di bawah pohon wukufnya itu. Dan sekarang juga di Arab Saudi saya kemarin mencoba sebelum wukuf di Arafah ada kereta yang itu hanya berputar masyair. Masyair itu artinya di Mina, Musdalifah dan Arafah. Sehingga mutarnya itu adalah mutar kereta. Bis pun tidak terlalu banyak, ada yang bis sehingga tidak banyak kemacetan. Insya Allah sore ini sekitar sekarang sudah jam 1-an, nanti sekitar jam 5-an kita mulai siap-siap untuk bergerak pergi ke Musdalifah untuk mabit. Dan insya Allah tengah malam nanti yang dari Musdalifah akan bergerak ke Mina untuk lempar jumroh dan juga mabit di Mina. Baik, Kiai Holil, semoga semua rangkaian ibadahnya berjalan lancar. Kiai Holil dan juga rombongan selamat, sehat, mabrur, dan kembali ke Indonesia. Amin. Dengan selamat. Terima kasih Kiai Holil. Amin ya Rabbal Alamin. Nafis, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia langsung dari Arafah, Arab Saudi.